Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Kami dengan segala rendah hati dan penuh hormat menghampiri hadirat-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini boleh memberikan peneguran dan penasehat bagi diri kami masing-masing. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memulihkan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Berilah tempat bagi Roh Kudus. Keluarga Kristen yang diberkati, kita telah memasuki usbu baru. Semoga selalu ada sukacita setelah kita merayakan Pentakosta di hari kemarin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada pertanyaan bagi kita yang telah merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Adakah ruang yang kita berikan bagi Roh Kudus untuk berdiam dan berkarya dalam diri kita sehingga kita memiliki keberanian untuk bersaksi? Pertanyaan ini disampaikan karena pada kenyataannya banyak orang yang mengaku telah menerima Roh Kudus, namun seringkali kuasa itu tidak tercermin dalam kehidupannya. Contoh, masih sering kita temukan kebun binatang dalam keluarga Kristen. Kok bisa? Ya, memang bisa. Sebab setiap kali kalau laki marah bini, "Woi, perempuan babi." Begitu juga kalau bini marah laki, "Kutok, par laki-laki anjing nih." Dan kalau nilai anak jelek atau tidak baik,
Sering orang tua mengatakan, anak ini dia bodoh macam dengkor bau. Nah, dalam rumah tangga berkumpullah babi, anjing, kerbau, lalu tambah dengan monyet dan lain sebagainya. Jadilah rumah itu kebun binatang yang lengkap dengan binatang-binatang yang ada di dalam kebun tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Yohanes bersaksi bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi para murid dan memberi mereka kuasa sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat perintah juga untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Lalu bagaimana mungkin kita melakukannya dan berharap ada orang yang datang kepada Yesus karena kesaksian kita jika kehidupan kita belum mencerminkan kehadiran Roh Kudus? Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari berikan tempat bagi penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu, dalam hidup kita, agar Roh Kudus itu menuntun kita untuk memperkatakan firman Tuhan dan memperlakukan kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga rumah kita akan seperti Taman Eden dan penuh sukacita. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memperkatakan firman-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.